Apaan tuh smart goal finansial? Belajar merencanakan keuangan dengan smart goal finansial? Nah, kenapa harus bikin rencana keuangan segala? Karena ada dua alasan penting kenapa lo mesti mengatur keuangan sedini mungkin. Pertama, karena lo masih muda. Sebagai anak muda, banyak sekali keinginan yang kita punya kan. Yang tua aja banyak maunya kok. Wak. Dan saat lo nggak belajar untuk mengatur keinginan tersebut, si keinginan tersebutlah yang akan ngatur lo. Padahal diatur oleh keinginan sama saja dengan dituntun oleh insting primitif. Kedua, hidup kan harus bermanfaat dan mesti bermakna. Punya keinginan besar untuk melakukan sesuatu untuk keluarga atau komunitas yang ada di lingkungan lo, fokus untuk membuat hidup lo terasa lebih bermakna. Caranya, cara membuat hidup lebih bermakna adalah dengan menikmatinya dengan penuh. Makanya belajar memilih antara momen-momen bermakna yang mengisi hidup. Dan masih banyak alasan-alasan kecil lainnya yang bisa diocehkan oleh orang tua mungkin atau keluarga kita. Kayak contoh, emang nggak mau punya rumah sendiri saat ortu nanya. Makanya nabung dong. Buat nanti nikah udah punya uang simpanan berapa? Simpan dong uangnya. Atau saat ortu bilang, emang mau kamu punya anak nanti susah kayak kamu dulu gitu. Makanya nabung dari sekarang apa? Ada sebuah tujuan yang mesti didahulukan di atas keinginan-keinginan lo saat ini. Nah, konsep smart goal finansial, pertama spesifik, rinci. Konsep pertama dari smart goal adalah tujuan yang spesifik. Artinya, tujuan finansial yang lo capai sebisa mungkin spesifik, mestilah jelas dan detail. Coba bayangin tujuan ngambang seperti contoh gue mau beli rumah atau gue pengen kaya gitu. Tanpa punya gambaran seperti apa rumah yang lo inginkan, tanpa memahami level kaya yang ingin lo capai, kayaknya akan agak ngeblur gitu kan masa depan. Rumah di daerah pinggiran dengan tipe minimalis juga itu rumah. Tapi apa itu goal lo? Dan ternyata untuk kaya raya itu ada levelnya juga bro. Plus kaya itu adalah persepsi sebetulnya. Dengan membuat tujuan yang spesifik, maka lo semakin fokus kepada tujuan tersebut dan hasilnya akan terlihat. Contoh goal finansial yang spesifik, gue mau beli rumah tipe 120 di kompleks Batu Nunggal mungkin, atau di kompleks Singgasana Mekarwangi gitu yang ada di Bandung. Kan spesifik ya. Kayak contoh, lo mau kaya. Semisal lo pengen punya aset uang senilai 100 triliun dan akan digapai di tahun ini 1 miliar pertama gitu dalam hidup lo. Kan itu spesifik banget. Artinya kebayang target yang lo akan capai. Poin berikutnya, measurable atau terukur. Konsep kedua dari smart goal adalah measurable, yang artinya bisa diukur dengan standar tertentu gitu. Jadi ada batasan angka atau titik yang jadi patokan apakah goal tersebut sudah tercapai atau belum. Contoh, nggak cukup ingin punya rumah tipe 70 semisal. Lo juga mesti mengerti berapa harga rumah tersebut kan. Misal, rumah tipe 70 seharga 500 juta gitu. Tujuannya adalah untuk menetapkan angka uang yang perlu kita orang punya, sehingga angka tersebut dapat kita orang bagi dalam tujuan tahunan hingga budget bulanan. Plus dengan tahu angkanya, kita orang bisa melakukan penilaian. Apakah kita orang on track menabung di angka yang tepat, atau masih tersesat dengan drama-drama sehingga angka tersebut bergeser jauh. Kalau nggak ada angka pastinya, gimana cara tahu sudah seberapa jauh proses tersebut? Poin berikutnya, achievable, dapat dicapai. Poin ketiga dari smart goal adalah tujuan yang dapat lo capai. Sehingga nggak sembarangan bikin tujuan yang terlalu tinggi, yang lo sendiri tahu terasa bahwa semisal pengen lari mengelilingi dunia, kan nggak realistis, nggak bakal kecapai lah.
Nah, kepengen beli rumah tipe 70 di tengah kota dengan harga 500 juta per unit, bandingin lagi tujuan tersebut dengan kondisi keuangan lo saat ini. Apakah mampu mencapai angka tersebut dengan penghasilan dan biaya hidup lo sehari-hari? Kalau gaji bulanan sekitar 10 jutaan dengan biaya hidup hanya 2 jutaan, sah dong kepengen settle goal yang tinggi. Tapi kalau gaji bulanan di angka 5 jutaan dengan biaya hidup juga pengeluarannya 5 jutaan, apakah lo mampu mencapai tujuan lo? Tujuan yang nggak tercapai membuat lo mundur dan nggak kepengen usaha pada akhirnya. Buat apa gue capek-capek, hasilnya nol juga. Nah, sehingga tujuan finansial juga perlu di-setel agar bisa kita orang capai, nggak sekedar tujuan doang gitu. Poin berikutnya, realistis. Tujuan finansial lo mestilah realistis setelah lo mengukur mampu atau tidaknya untuk mencapai tujuan tersebut. Tadi kan lo udah tahu tujuan finansial lo dan menghitung bahwa tujuan tersebut mampu lo capai semisal. Sekarang zoom lagi dan fokus ke cara lo dalam mencapai tujuan tersebut. Gimana cara membeli rumah tipe 70 seharga 500 juta? Apakah lo mau beli secara cash? Berapa lama mesti nabung untuk 500 juta tersebut? Atau lo memilih opsi kredit, di mana hanya perlu bergegas mengumpulkan DP dan membayarkan cicilan kredit ke bank. Tapi lo nggak berani kredit semisal dan nggak doyan berurusan dengan bank. Jadi ya lo mau cash aja gitu biar nggak kena dosa riba. Nah, disinilah kita orang harus realistis. Nggak jadi soal nabung 3-5 tahun atau bahkan 10 tahun ke depan yang artinya target optimis tercapai lah dengan realistis. Poin berikutnya tentang time atau batasan waktu. Konsep terakhir dari SMART Goal adalah adanya batasan waktu untuk mencapai tujuan tersebut. Sederhananya, tujuan lo nggak mengambang dalam jangka waktu panjang yang infinity. Ya, masa tahun ini gue mau beli rumah tipe 70 seharga 500 juta tadi. Di tahun berikutnya goalnya itu ya itu lagi gitu. Sampai 15 tahun ke depan dimana goalnya masih tetap itu juga. Nah, makanya lo perlu batasan waktu alias target kapan kepengen dicapai. Nah, kembali lagi ke goal finansial lo. Setelah mengukur dan bersikap realistis tentang cara mencapainya, ya barulah lo bisa menentukan kurun waktu yang tepat. Contohnya, gue pengen beli rumah tipe 70 seharga 500 juta tadi. Ya lo rencanain gitu 3 tahun lagi contoh, dengan cara nambah penghasilan tambahan. Tabungan yang gue perlukan untuk angka 100 juta pertama tersebut adalah 2,8 juta per bulan semisal. Nah, selalu kasih tenggang waktu bagi setiap tujuan lo, karena waktu membingkai dengan tepat dan mudah untuk lo ukur. Sama kayak hasil foto, lebih enakan ngelihat foto yang fokus dan terang dengan latar yang blur ketimbang foto wajah yang blur tapi latar belakangnya jelas gitu. Nah, hati-hati dengan tujuan finansial yang ngeblur gitu. Dan enggak semua tujuan lo akan terwujud gitu. Satu hari nanti lo akan ketemu dengan rintangan yang bikin tujuan enggak terwujud. Suatu hari nanti lo mungkin sadar bahwa tujuan finansial lo kurang bagus dan perlu direvisi, sehingga lo akan menyadari bahwa enggak semua tujuan finansial lo akan tercapai. Kebanyakan nih, mungkin persentase keinginan lo tercapai di bawah 50%. Dan enggak masalah, enggak jadi soal mau tercapai 50% atau hanya dapat 10% aja gitu. Inti dari memiliki tujuan finansial adalah agar lo tahu mau apa yang lo mau dan siap berjuang. Lo bisa berjuang demi diri sendiri. Dunia ini terlalu besar untuk jadi masuk akal di logika kita. Jadi kalau nanti lo nggak bisa dapetin apa yang lo mau, nggak semuanya perlu penjelasan yang masuk akal. Kadang nggak rejeki, ya nggak rejeki, tinggal move on aja. Yang penting masih sanggup bangun and fight another day. Ya silahkan komen kalau lo punya pendapat lain.